Izin Bu, saya Yutria Simamora dengan NPM 2005030279, kelas 2A33, akan membawa materi dengan judul Lingkup Pergaulan Usia Dini. Submateri yang dapat saya paparkan yaitu perkembangan dan pertumbuhan, juga anak harus dididik, serta contoh sikap dan tindakan. Materi pertama yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan seorang anak mempunyai beberapa masa penting yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Yang pertama, saat berusia 7-11 tahun, ketika ia sudah mulai mengerti cara berpikir rasional, anak sudah bisa melakukan tugas seperti menyusun, membagi, melipat, memisahkan, menggabungkan, dan menderetkan. Yang kedua, saat usia memasuki 12 tahun hingga dewasa, anak sudah dapat berpikir secara hipotesis, yaitu menggunakan kemampuan hipotesis secara relevan untuk memecahkan berbagai masalah. Baiklah, submateri yang kedua yaitu anak harus dididik. Ada dua perkembangan yang dapat saya cantumkan, yaitu perkembangan sosial dan perkembangan moral. Perkembangan sosial yaitu perkembangan ini akan dipengaruhi oleh kedekatan atau interaksi anak dengan orang tuanya, sehingga menentukan kemandirian anak dan pembentukan karakter anak yang lebih positif. Yaitu selanjutnya perkembangan moral. Sangat penting bagi orang tua dan guru untuk memahami perkembangan psikologi anak, terutama sejak usia dini. Karena pada masa emas ini, anak akan mulai sensitif terhadap berbagai rangsangan yang diterimanya dan akan menumbuhkan tingkat kepekaan. Pada submateri yang ketiga yaitu contoh sikap dan tindakan, saya akan memaparkan beberapa gambar serta penjelasan singkat. Nah, pada gambar pertama kita dapat memperhatikan dahulu. Pada gambar pertama, baik orang tua maupun guru harus terus mengingatkan bahwa hidup yang teratur, memulai hari dengan hal-hal yang teratur, sangatlah bermanfaat bagi masa depan dan mempermudah kita lebih berkonsentrasi dalam menerima pelajaran di sekolah. Pada gambar kedua, kita dapat melihat gambar kedua menjelaskan bahwa baik orang tua maupun guru harus membiasakan berbicara secara baik dan sopan agar siswa mencontoh sikap dan perilaku, serta membiasakan siswa untuk selalu bersikap hormat pada yang lebih tua dan dapat menghargai teman seusianya dan adik-adiknya kelak. Pada gambar ketiga menjelaskan pergaulan dan menentukan kelompok-kelompok belajar di sekolah sangat bermanfaat, baik dari segi bersosialisasi, serta menumbuhkan rasa semangat dalam belajar. Pada gambar yang saya cantumkan, gambar keempat menjelaskan diadakan piket kelas, membiasakan dan membantu siswa lebih tekun dan mencintai kebersihan lingkungan, terutama lingkungan sekitar kita atau sekitarnya. Selanjutnya, pada gambar kelima menjelaskan bahwa hal sederhana lainnya membiasakan anak untuk menyiram dan merawat tanaman agar anak mencintai bumi, mencintai makhluk hidup yang lainnya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah gambar terakhir atau contoh tindakan yang terakhir. Terlihat bahwa dua orang anak yang sedang berkelahi. Gambar di samping menunjukkan bahwa siswa tersebut sedang melakukan kekerasan fisik. Mengapa bisa terjadi? Yang pertama, apa yang sering ia lihat, maka akan mudah untuk menirukan pada orang sekitarnya. Yang kedua, emosi yang tidak terkontrol akibat tekanan. Yang ketiga, sikap orang tua atau guru yang kurang peduli pada anak. Yang keempat, sikap memanjakan anak. Yang kelima, kurangnya perhatian guru terhadap aktivitas siswa di sekolah. Setelah membahas materi yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa anak sangat rentan bersikap atas apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Kiranya kita sebagai orang tua maupun guru dapat memberi contoh baik dan bersikap sopan, karena kita merupakan contoh besar untuk anak didik. Maka dari itu dapat kita simpulkan juga bahwa pembentukan kepribadian anak dimulai sejak dini. Terima kasih.